Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-33. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Minggu-minggu ini kita memasuki akhir masa tahun liturgi A. Maka kita banyak diajak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa akhir zaman atau pemahaman kita tentang akhir zaman. Minggu yang lalu kita diajak merenungkan perumpamaan 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yesus ingin mengajak kita untuk berjaga-jaga. Minggu ini, minggu ke-33, Yesus juga kembali menerangkan kepada kita perumpamaan tentang kerajaan Allah melalui seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada 3 hambanya untuk mengelola harta kekayaan. Nampaknya minggu ini Yesus melalui perumpamaan yang Dia berikan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah yang Maha Murah mau menghendaki agar kita berkembang. Kisah yang diceritakan dalam perumpamaan ini adalah tentang seorang raja yang mau pergi meninggalkan kampung halamannya ke luar negeri. Dan dia memanggil 3 orang hambanya, lalu menyerahkan kepada mereka harta kekayaan yang dia miliki. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Ada catatan di situ bahwa masing-masing diberi menurut kemampuannya. Berapa banyak sebetulnya 1 talenta? 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah orang bekerja 1 hari. Kalau dirupiahkan, misalnya orang bekerja 1 hari menerima upah 100.000. Maka untuk mendapatkan 1 talenta, dia perlu bekerja 6.000 hari. 1 talenta dengan demikian sama dengan 600 juta rupiah. 5 talenta dengan demikian jumlah uang yang sangat besar, 3 miliar rupiah. Uang yang dipercayakan oleh tuan tadi, orang kaya tadi, raja tadi sangat besar. Dan dia menghendaki supaya hamba-hambanya mengelola uang ini. Saat tuan itu pulang, dia kemudian mengumpulkan 3 hambanya. 2 hamba yang pertama yang mendapat 5 dan 2 masing-masing mendapatkan laba 100 kali lipat. Yang pertama mendapat laba 5 talenta. Dia bisa memperoleh uang 3 miliar sehingga uangnya menjadi 6 miliar. Yang kedua juga mendapatkan 2 talenta. Mereka ini kemudian dipuji oleh tuannya sebagai hamba yang setia, hamba yang benar, yang melakukan apa yang baik. Mereka kemudian diajak untuk masuk sebagai bagian dari keluarga tuannya, menikmati kebahagiaan tuannya. Dengan kata lain, kedua hamba yang sukses ini, mereka sekarang menjadi
orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi disebut hamba, mereka menjadi anggota keluarga tuannya itu. Sedangkan hamba yang ketiga yang mendapat 1 talenta atau 600 juta rupiah, dia takut. Dan karena dia takut, dia lalu menyembunyikan uang 1 talenta itu dengan cara dipendam, sehingga tidak bertambah apa-apa. Dia mengatakan karena tuannya seorang yang kejam. Sedangkan tuannya menyebut dia orang yang malas dan jahat. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketakutan membuat hamba yang ketiga tidak mau maju. Dia mandek, dia serba ragu, dia tidak berani bertindak. Meskipun uang yang dia pegang bukan uang yang sedikit, 600 juta rupiah bukan modal yang kecil. Mestinya kalau dia seorang yang berani bertindak, uang itu bisa menjadi modal untuk bekerja. Dia belum membuktikan apa-apa, apakah dia seorang yang hebat atau tidak. Tetapi sebelum bertindak, dia sudah dikuasai oleh ketakutan, sehingga lalu tidak berbuat apa-apa. Tuannya marah karena hamba ini sudah dipercaya sesuatu yang besar. Dia tidak menggunakan kepercayaan itu dengan baik. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus ingin menyadarkan kita semua, cara kita berjaga-jaga adalah bukan dengan ketakutan lalu tidak berbuat apa-apa. Tuhan sudah memberikan kepada kita modal yang cukup untuk hidup. Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk berkembang dalam hidup ini. Maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Modal yang diberikan Tuhan itu sudah kita buat apa? Hasilnya apa? Inilah panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Tuhan telah mencintai kita dan Tuhan ingin kita hidup bahagia. Tapi cara kita untuk mencapai kebahagiaan itu adalah mengelola anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan, mengembangkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan serius. Bukan malah menyembunyikan atau memendam bakat kemampuan kita. Inilah cara kita berjaga-jaga untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan juga kalau kita mendapati orang, saudara, teman yang sedang diliputi oleh ketakutan, marilah kita juga membantu dia untuk bisa keluar dari ketakutan itu. Mungkin orang ini, orang ketiga tadi, tidak berani bertanya kepada temannya. Tapi kalau kita melihat ada teman yang tidak mau maju karena diliputi dengan ketakutan, marilah kita membantu mereka. Kita dorong, kita semangati supaya mereka berani melangkah, mengambil risiko. Karena Tuhan sebetulnya sudah memberikan modal yang cukup kepada kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.